Dalam video ini akan kita perlihatkan cara konseling keluarga berencana. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Mardiah dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin akan membawakan materi tentang konseling keluarga berencana. Konseling merupakan hal yang penting dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dengan melakukan konseling yang benar dan baik, petugas kesehatan akan mampu membantu calon akseptor untuk menentukan dan memilih alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya dan kesehatan reproduksinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Selamat Pagi, Dok. Ya. Saya Dr. Monika yang bertugas di Poliklinik KB pada hari ini. Bapak namanya siapa ya Pak? Nama saya Bambang, Dok. Ibu? Saya Sasa, Dok. Oh iya. Umurnya Bapak? 30 tahun, Dok. Ibu? Umur saya sekarang 24 tahun, Dok. Oh iya. Ada apa ya Bapak Ibu datang ke Poliklinik KB ini? Jadi begini, Dok, saya bersama suami saya datang ke sini berniat mau memasang alat kontrasepsi, Dok. Ya. Karena saya baru-baru ini sekitar 30 hari yang lalu habis melahirkan, Dok. Iya. Iya, Dok. Ibu aktif menyusui sekarang bayinya? Iya, alhamdulillah dari lahir, Dok, bayi saya sampai hari ini masih saya susui, Dok. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sebelumnya saya tanya dulu ya, pekerjaannya apa ya? Saya guru, Dok. Ibu? Saya guru juga, Dok. Oh iya. Jadi Bapak, Ibu, tujuan ber-KB itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang hanya bersifat sementara, menunda sementara. Misalnya anaknya umur baru 1 bulan atau 6 bulan, itu mau tambah lagi. Atau mau menjarangkan kelahiran. Seperti nanti anaknya umur 3 tahun atau 4 tahun, baru mau nambah lagi. Ada juga yang kalau misalnya ya sudah cukup, tapi itu untuk pasangan suami istri yang mungkin anaknya sudah 4 atau sudah 5, seperti itu Bu. Jadi kalau Bapak dan Ibu kira-kira mau kayak bagaimana nih? Kalau dari kami, Dok, kemungkinan nanti 3 tahun, 4 tahun ya, Iya. Pak ya? Iya. Nah ini saya perlihatkan dulu ya Bu ya. Ada bermacam-macam metode kontrasepsi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Secara garis besar, metode kontrasepsi itu kami bagi menjadi 2. Ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Seperti itu. Jadi kalau yang hormonal itu seperti pil KB, ada suntik, ada implan. Ya, kalau yang non-hormonal yang tidak mengandung hormon itu ada IUD dan ada juga kondom. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau tujuan KB-nya bermaksud untuk menjarangkan dulu kelahiran, itu nanti akan kami pilihkan juga yang KB yang jangka panjang, seperti itu. Seperti ini, IUD, dia efektif sampai 10 tahun. Kalau implan, dia ada hormonnya, dia efektif sampai 3 tahun. Seperti itu. Ya. Iya, Dok. Saya mau bertanya tentang kontrasepsi jangka panjang tadi. Yang dokter jelaskan itu dengan AKDR dan implan yang mengandung hormon. Ya. Baiknya dari kami ini, kan istri saya ini dia tidak mau gemuk, Dok, karena ada pengaruh hormon yang kita sering dengar dari tetangga ataupun dari berita yang kita baca. Untuk menurut dokter bagaimana untuk penggunaan IUD-nya dokter atau alat kontrasepsi dalam rahim tadi, dokter? Iya. Oh, jadi kalau memang itu keinginan Bapak Ibu, jadi mau yang jangka panjang, kemudian yang tidak menimbulkan gemuk atau jerawat ya seperti biasa tetangga-tetangga yang alami. Baiklah kalau begitu saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita kenal dengan nama IUD atau AKDR. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan pemilihan tadi ya, itu yang AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, jadi dia jangka panjang, efektif sampai 10 tahun, dia dipasang di sini, di dalam rahim, sesuai dengan namanya. Dulu orang menyebutnya sebagai spiral, karena bentuknya seperti spiral ini. Tapi sekarang sudah berbentuk huruf T, jadi dia sesuai dengan bentuk rahimnya, huruf T ini.
Nah, AKDR ini tidak mengandung hormon, ya. Jadi, insya Allah tidak akan menimbulkan kegemukan atau jerawat yang seperti Bapak tadi takutkan ya. Jadi AKDR ini dia dililiti oleh tembaga. Nah, nanti tembaga inilah di dalam rahim ibu yang akan menimbulkan mekanisme kerja berupa reaksi radang lokal yang steril, sehingga menghalangi masuknya sperma untuk bertemu dengan sel telur. Jadi diharapkan insya Allah tidak terjadi kehamilan. Nah, Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang AKDR ini? Iya dokter. Ya. Tadi yang dokter jelaskan itu dipasang di dalam rahim. Ya. Ada efek samping tidak dokter? Apakah nanti bahayanya ini di dalam rahim istri saya ada atau tidak? Kemudian yang kedua, pada saat kami bersenggama, apakah ada masalah nantinya dokter? Ya. Kalau mengenai masalah di dalam rahimnya ibu, ini AKDR ini sangat efektif bila nanti pemasangannya dilakukan secara baik oleh tenaga kesehatan yang profesional. Insya Allah tidak akan mengganggu pada saat melakukan senggama, karena ini benang yang juga yang terdapat di dalam sini ya, yang kan nanti kami sisakan, tidak akan mengganggu Bapak dan Ibu pada saat senggama, karena benang ini nanti akan lunak sendiri, tidak oleh lendir serviks di dalam badan Ibu. Apalagi Ibu tidak perlu ingat-ingat misalnya kapan waktu suntik, sudah minum pil atau tidak, karena ini ibaratnya seperti anting-anting, makin dipasang makin dilupa nanti. Malahan bisa mungkin pada saat berapa tahun baru Ibu ingat ternyata Ibu ada memakai IUD atau AKDR gitu. Ada lagi Bu, Bapak? Dok, ada tetangga saya pasang IUD, itu kalau haid katanya banyak sekali dok. Apakah itu benar dok, atau sampai berapa lama dok terjadi seperti itu dok? Ya, bagus sekali ya Bu, pertanyaannya seperti itu. Memang AKDR itu dia salah satu efek sampingnya adalah menimbulkan haid yang banyak, menyebabkan haid yang banyak. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, tidak sampai banyak sekali, dan itu hanya terjadi dalam beberapa lama setelah pemasangan, sekitar 3-6 bulan kok. Ya. Dan satu lagi Bu, efek sampingnya selain jumlah haidnya lebih banyak, itu dia juga pada saat Ibu menstruasi agak lebih nyeri Ibu rasakan, perutnya agak kram-kram. Tapi seperti itu hanya kira-kira 3-6 bulan setelah pemasangan lah. Ada lagi mau ditanyakan Bu? Iya, terima kasih dokter penjelasannya. Kalau dengan penjelasan ini, kira-kira kalau pemasangannya bisa mulai kapan dok? Tadi Ibu 30 hari ya setelah melahirkan, terus Ibu juga menyusui. Nah, sebenarnya pemasangan yang paling tepat untuk AKDR itu adalah setelah 4 minggu atau 30 hari setelah melahirkan. Tidak habis dalam masa nifas, dan jangka waktu masa nifas bisa langsung dipasangkan. Tapi sebelum saya pemasangan, itu terlebih dahulu saya harus beberapa pertanyaan dulu nanti akan saya ajukan. Contohnya, saya akan bertanya kepada Ibu apakah ada keputihan atau tidak. Nah, keputihan itu seperti yang gatal, berbau, atau berwarna kuning kah atau kehijauan, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya bertanya sama Ibu, harus saya lakukan periksa dalam. Karena AKDR ini dipasang dalam rahim, maka saya harus memastikan bahwa rahimnya Ibu itu sehat, tidak ada infeksi di dalamnya. Kalau sehat, baru nanti kita akan melakukan pemasangan AKDR. Bapak, Ibu, saya tanya-tanya sedikit dulu ya tentang Ibu, bagaimana kondisi rahimnya Ibu ya. Ibu selama ini ada keputihan yang gatal atau berbau atau berwarna kuning atau kehijauan atau yang banyak jumlahnya? Sampai saat ini sih tidak pernah dok. Biasanya ada keputihan tapi tidak berbau dok. Dan itu pun muncul hanya sebelum haid biasanya. Ya, sebelum haid dan sesudah haid ya. Iya dok. Jadi keputihan itu dia normal terjadi kalau sebelum haid dan sesudah haid. Yang penting keputihannya itu tidak gatal, tidak berbau. Iya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan Bapak, rasa nyeri atau tidak? Tidak ada dok. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Iya. Rasa ada benjolan di perut?
seperti itu? Tidak ada juga dok. Haidnya teratur ya selama ini? Iya, selama ini teratur dok setiap bulan. Tidak nyeri kalau haid? Tidak dok. Tidak ya? Ya. Kalau biasa ibu rasa pucat, loyo-loyo, lemes begitu, tidak pernah ibu merasakan? Tidak dok, tidak ada dok. Ya. Iya. Nah, jadi saya rasa dari tanya jawab kita, ibu kayaknya cocok memakai AKDR. Tapi sebelumnya nanti kita akan periksa dalam dulu ya. Nanti dari periksa dalam saya yang akan menentukan apakah ibu cocok atau tidak lagi lebih memasang AKDR. Mungkin ibu dan bapak nanti bisa baca-baca ya, karena sudah saya jelaskan tadi tentang memasang AKDR. Jadi sudah mau pasang AKDR ya bu ya? Iya dok, kalau Iya. boleh. Oke, silakan ibu baring dulu di meja ginekologi. Kalau bisa buka celana dan kalau bisa pergi buang air kecil dulu Iya, sebelumnya. Ya, silakan bu. Ya dok. Silakan ibu, bapak. Ya, dok. Sudah tadi ya, alhamdulillah proses pemasangan dari IUD ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi nanti kalau ada yang dirasakan ya, kalau ada yang kurang nyaman atau tidak enak, nanti bisa datang kontrol kapan saja ya. Tapi kalau misalnya 1 bulan setelah pemasangan itu wajib kontrol dulu ke kami, boleh ke saya, boleh ke puskesmas, boleh 1 bulan setelah pemasangan. Selanjutnya kalau ada keluhan dan mungkin dalam beberapa hari ini agak rasa kurang nyaman ya. Itu karena respon dari badan kita karena ada alat yang dipasang di dalam badan gitu. Jadi ya dibawa enak saja, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi sebelumnya saya mau ajarkan dulu cara memeriksa benang. Nah, kenapa benang itu harus diperiksa? Untuk mendeteksi apakah alat AKDR-nya ini ada di dalam rahim ibu. Jadi pada saat menstruasi, ibu cuci tangan bersih pakai sabun, kemudian ibu masukkan tangannya, ya, masukkan tangan ke dalam, ibu meraba apakah terasa benang atau tidak. Tapi diraba saja, jangan ditarik-tarik bu. Ya, kalau sudah, ibu cuci tangan lagi. Bukan setiap pipis ibu raba ya, tapi setiap nanti pada saat menstruasi saja. Jangan tiap pipis raba, enggak ya bu ya. Ya dok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Dok, kalau misalkan benangnya saya tidak bisa rasakan, bagaimana dok? Ya, kalau misalnya Ibu tidak rasakan, boleh silahkan kontrol ke kami. Nanti akan kami bantu cek apakah dengan USG atau nanti kami lakukan lagi periksa dalam untuk membuktikan bilang apakah IUD-nya ada di dalam rahimnya Ibu atau sudah keluar bersama dengan darah haid gitu. Nah, kalau waktu bersenggamanya bisa kapan saja. Jadi setelah pemasangan ini bisa langsung berhubungan, insya Allah IUD ini langsung efektif. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting sudah tidak ada lagi bekas-bekas darah nifas. Atau darah-darah, mungkin ada sedikit flek-flek setelah pemasangan, itu tidak usah khawatir. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Saya rasa cukup ya Pak. Iya. Cukup, terima kasih dok atas pelayanan dan penjelasannya yang istri saya dapatkan pada hari ini. Iya, sebelum Bapak ini saya berikan dulu ada kartu KB, saya tuliskan tanggal pemasangannya dan kapan tanggal pencabutan, jenis KB yang dipasang, kemudian kapan datang kontrolnya. Ya, ini nanti kartu KB-nya dibawa lagi ya pada saat kontrol nanti 1 bulan ke depan. Jangan lupa ya Bu. Iya baik dok. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Demikianlah video pembelajaran tentang konseling keluarga berencana. Semoga bermanfaat karena konseling keluarga berencana termasuk dalam kompetensi 4 SNPPDI 2019. Di mana diharapkan mahasiswa mampu melakukan konseling secara mandiri dan benar dan dapat membantu calon akseptor untuk memilih kontrasepsi yang sesuai dengan pilihannya dan kesehatan reproduksinya. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.